dengan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernama April Agus Sumatera nomor absen 6. dan saya Jovitri Apriliana dari absen 7. Saya Elvina Nata Putri absen 9. Saya Dita Octavia Ramadhani absen 8. Saya Febriano Farisi absen 10. Pertama adalah pengertian nilai. Makna nilai adalah substansi dan pesan jiwa atau jiwa yang dikomunikasikan dan disimpulkan dalam realitas, gagasan, dan spekulasi, sehingga secara praktis bermakna. Di sini, nilai berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, dan menentukan perilaku seseorang, karena nilai digunakan sebagai norma perilaku. Nah, selanjutnya adalah pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustari tahun 2016, nilai adalah keseluruhan aturan, gagasan tentang perkembangan mental yang dipetakan dari perilaku manusia. Nilai adalah kebijaksanaan yang vital, dapat diterima dan dihargai. Yang kedua, menurut Sukitman tahun 2016, mengatakan bahwa nilai merupakan hal yang wajar dalam diri manusia yang perlu untuk dipelihara sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki karakter khusus dari makhluk lain. Yang ketiga, menurut Muhmiyadeli tahun 2017, nilai adalah gambaran dari sesuatu yang menyenangkan, memberdaya, mencengangkan, yang membuat kita ceria dan gembira, dan merupakan sesuatu yang membuat seseorang perlu memilikinya. Yang keempat, menurut Primayanti tahun 2017, nilai adalah sesuatu yang bersifat teoritis, yang memiliki nilai dan menggambarkan sesuatu yang atributnya dapat dilihat dan perilaku individu yang memiliki keterkaitan yang diidentikan dengan realitas, aktivitas, standar, etika, dan keyakinan. Dan yang terakhir, menurut Susanti tahun 2019, nilai adalah suatu hal yang merujuk terhadap tuntunan sikap yang membedakan perilaku baik dan buruk, atau dalam arti lain nilai atau harga kebaikan yang ada pada sesuatu. Nah, sekarang adalah pengertian norma. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur kumpulan perspektif dan aktivitas manusia. Sekarang adalah pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arianti tahun 2017, norma adalah mendeskripsikan ukuran tertentu yang mengandung kualitas yang valid atau palsu. Norma adalah standar yang berada di rambu-rambu yang menggambarkan prinsip-prinsip tertentu yang mengandung sifat-sifat yang benar dan salah. Sekarang menurut Tuman tahun 2016, norma adalah sesuatu yang fundamental pada berbagai kelompok sosial, baik yang bersifat organik maupun yang mekanik. Dan yang terakhir, menurut Kristianto tahun 2016, norma adalah hasil dari kristalisasi kualitas yang dibingkai dan ditetapkan oleh masyarakat sehingga terkait erat untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini ada 4 macam norma. Yang pertama adalah norma hukum. Nah, apa sih norma hukum itu? Norma hukum itu adalah aturan yang berisi perintah atau larangan dari pemerintahan atau negara yang berasal dari undang-undang. Nah, kalau kita melanggar norma hukum ini, kita akan dapat sanksi, terus denda, habis itu bisa juga di penjara. Norma hukum ini itu untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan aman. Nah, yang kedua ada norma adat. Apa sih norma adat itu? Nah, norma adat itu adalah kebiasaan yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi aturan dalam kelompok tertentu. Nah, seperti adat perkawinan dan warisan.
Yang ketiga ada norma agama. Norma agama ini adalah pedoman hidup yang berasal dari wahyu Tuhan dan menjadi standar yang harus diakui oleh manusia sebagai ketetapan hidup. Yang keempat ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah norma yang berasal dari diri kita pribadi sebagai suara batin yang berfungsi sebagai pedoman mentalistis. Pelanggar norma ini mengakibatkan penyesalan pada diri kita sendiri. Baik, selanjutnya adalah contoh norma di masyarakat. Ada beberapa contoh norma yang ada di masyarakat, yaitu yang pertama adalah norma hukum. Contoh dari norma hukum adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua adalah norma adat. Contoh dari norma adat adalah tradisi pernikahan dan ritual keagamaan. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan adalah tidak membunuh orang lain, tidak memperkosa atau melakukan pelecehan seksual kepada orang lain, tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis yang belum sah terikat dalam pernikahan. Sekian. Selanjutnya ada contoh-contoh norma. Nah, akan dilanjutkan dari yang tadi. Nah, itu ada yang pertama ada norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Nah, berfungsi untuk pegangan atau fondasi bagi hidup kita. Nah, contohnya itu seperti norma agama Islam itu wajib untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Terus kalau untuk agama Kristen itu melaksanakan 10 perintah Allah. Nah, untuk agama Hindu yaitu mempercayai reinkarnasi atau kelahiran kembali. Nah, yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang berkaitan dengan perilaku, berkata, dan sikap. Contohnya seperti mengucapkan salam dan sapa, setelah itu meminta maaf ketika berbuat salah, habis itu tidak merokok sembarangan, tidak bekerja sembarangan, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya adalah perbedaan nilai dan norma. Nilai adalah asal-usul unik dalam diri orang-orang dari apa yang dianggap hebat dan apa yang dianggap buruk. Sedangkan norma adalah ukuran kuat yang digunakan masyarakat untuk memutuskan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kumpulan individu merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Untuk norma memiliki sifat mendasar tentang apa yang harus dilakukan sebagai yang terbaik. Sementara nilai memberikan alasan untuk apa yang dapat diterima. Ini tidak berarti bahwa pemahaman tentang nilai menghilangkan legitimasi standar. Perbedaan pemahaman tentang norma sangat membuat keberagaman dalam pengakuan terbuka dari masyarakat, bukan menunjukkan kurangnya norma dalam ketetapan. Selanjutnya yaitu etika dan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika juga diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Nah, etika sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sementara etika khusus yaitu membahas prinsip-prinsip tersebut yang di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial, yaitu etika sosial. Pancasila sebagai sumber etika. Bagaimana dipahami bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Artinya, setiap sila memang mempunyai nilai, akan tetapi sila-sila tersebut saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik dan di antara nilai satu sila dengan sila lainnya. Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat, maka nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan gasolen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan jadi suatu kenyataan atau dasar.
Contoh kasus yang terjadi di masyarakat. Contoh kasus di masyarakat yang mencerminkan penerapan Pancasila sebagai sumber etika, yaitu toleransi antar agama di antara beberapa daerah di Indonesia, terdapat perayaan hari besar agama yang dihadiri oleh umat dari berbagai agama. Misalnya ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, umat Kristen dan umat Hindu turut mengucapkan selamat. Ini mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang mengajak untuk beragama untuk saling menghormati dan toleran. Dari penjelasan teman-teman tadi dapat diambil kesimpulan yaitu Pancasila sebagai etika moral politik berperan sebagai panduan nilai dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga acuan etika yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Dengan pembagian nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis, Pancasila mengarahkan perilaku politik dan sosial bangsa Indonesia agar sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong. Melalui nilai-nilainya yang fundamental, Pancasila memastikan bahwa segala hukum dan peraturan yang dibuat mencerminkan identitas bangsa dan senantiasa menghormati martabat manusia, membentuk landasan bagi kehidupan politik yang beretika sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahannya. Terima kasih. Bye-bye.